Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Arsya yang akan melakukan pemeriksaan pada hari ini. Hari ini saya akan melakukan keramik asuhan persalinan normal atau APN. Yang pertama yaitu mendengar dan melihat adanya tanda persalinan skala 2, yaitu ibu merasa ada dorongan kuat mengeran, lalu ibu merasa regangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, lalu perineum tampak menonjol serta adanya vulva dan sphincter aninya membuka. Lalu pastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai 2,5 mili ke dalam wadah Partusep. Kemudian memakai celemek plastik. Kemudian pastikan lengan tidak memakai perhiasan dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu gunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Lalu ambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah Partusep. Lalu bersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dengan gerakan vulva ke perineum. Lalu melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Permisi ya Ibu, tarik nafas. Oke, baik, untuk pembukaan pada pasien sudah lengkap. Kemudian celupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Lalu memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai, pastikan DJJ dalam batas normal, yaitu sekitar 120 hingga 160 kali per menit. Selanjutnya memberitahu ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janin dalam kondisi yang baik. Lalu minta ibu untuk meneran pada saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran. Baik ibu, apabila dirasakan adanya kontraksi pada perut ibu, nanti ibu silakan untuk mengejan ya ibu. Lalu minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Lalu lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Lalu anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60. Lalu letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 hingga 6 cm. Lalu letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga di bagian bawah bokong ibu. Lalu buka tutup Partusep dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Lalu memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Lalu saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 hingga 6 cm, pasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu. Lalu memeriksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin.
Kemudian menunggu hingga kepala janinnya selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal, lalu menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat berkontraksi. Dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Lalu gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah dan selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Lalu lakukan penilaian selintas, apakah bayinya menangis dengan kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan. Lalu apakah bayi dapat bergerak dengan aktif. Lalu mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Lalu biarkan bayi di atas perut ibu. Lalu ganti handuk basah dengan handuk atau kain yang kering dan biarkan bayi di atas perut ibu. Lalu periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Selanjutnya memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterusnya berkontraksi dengan baik. Baik ibu, setelah ini saya akan lakukan penyuntikan oksitosin agar uterus ibu dapat berkontraksi dengan baik dan dapat melahirkan plasenta. Lalu dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskuler di 1/3 paha atas bagian distal lateral. Lalu lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Lalu mendorong isi tali pusat ke arah distal dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dan lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara kedua klem tersebut. Lalu mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simbol kunci pada sisi lainnya. Kemudian menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang papi di kepala bayi. Lalu memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 hingga 10 cm dari vulva dan letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu dan di tepi atas simfisis untuk mendeteksi. Tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, kemudian pegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 hingga 40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasentanya terlepas. Minta ibu meneran sambil menolong penarik tali pusat dengan arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Tetap melakukan tekanan dorsokranial.
Kemudian setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu, terasa ada tahanan, pegang plasenta. Pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Segera setelah plasentanya lahir, lakukan masase atau pijatan pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler. Lalu gunakan bagian palmar 4 jari dan tangan kiri hingga kontraksi uterusnya terasa baik. Kemudian periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lengkap dan memasukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Lalu evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, lalu melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Lalu pastikan uterus dapat berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Dan biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dada ibu paling sedikit yaitu 1 jam. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan atau pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri anterolateral. Dilakukan penimbangan atau pengukuran, lalu beri tetes mata. Dan vitamin K1. Kemudian setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Lalu lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vagina. Lalu ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Lalu evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah dan lakukan pemeriksaan nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua persalinan. Lalu memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi dapat bernafas dengan baik, yaitu 40 hingga 60 kali per menit, serta menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Kemudian cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Kemudian buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai dan membersihkan ibu dengan menggunakan air DDT dan membersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah, serta bantu ibu memakai pakaiannya yang bersih dan kering. Lalu pastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Kemudian dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Bersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, lalu lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Lalu mencuci tangan dengan sabun air dan air mengalir. Lalu yang terakhir adalah melengkapi partograf. Baik, sekian Tramed Asuhan Persalinan Normal atau APN. Terima kasih.